Apa itu uji hipotesis perbedaan proporsi? Ayo kita simak bersama-sama penjelasannya. Uji hipotesis perbedaan proporsi digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua proporsi yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Fungsinya yaitu untuk menguji apakah perbedaan antara dua proporsi yang diperoleh dari dua kelompok sampel adalah signifikan atau hanya disebabkan oleh kebetulan. Uji hipotesis perbedaan proporsi ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan statistik yang lebih tepat. Manfaat uji hipotesis perbedaan proporsi memberikan beberapa manfaat penting. A. Menentukan signifikansi perbedaan. B. Aplikasi yang luas. C. Mempermudah pengambilan keputusan. Syarat dan ketentuan penggunaan uji. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa uji statistik yang digunakan tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa syarat utama yang perlu diperhatikan. 1. Data berjenis kategorikal, nominal, atau ordinal. Uji hipotesis perbedaan proporsi hanya dapat diterapkan pada data kategorikal, yaitu data yang terdiri dari dua atau lebih kategori yang tidak memiliki urutan, seperti sukses, gagal, ya, tidak, atau setuju, tidak setuju. 2. Sampel independen. Sampel yang digunakan dalam kedua kelompok harus independen satu sama lain. Artinya, data dari satu kelompok tidak boleh dipengaruhi oleh data dari kelompok lainnya. 3. Ukuran sampel yang cukup besar. Agar uji perbedaan proporsi memberikan hasil yang valid, ukuran sampel dari masing-masing kelompok harus cukup besar. 4. Homogenitas varians, yang menyatakan bahwa kedua proporsi yang dibandingkan seharusnya berasal dari populasi yang memiliki varians yang serupa. 5. Data tidak terikat oleh faktor lain. Dalam uji perbedaan proporsi tingkat keberhasilan pengobatan, kita harus memastikan bahwa faktor-faktor lain, seperti usia, jenis kelamin, atau kondisi medis lain, tidak mempengaruhi hasil yang diamati. Rumus uji hipo perbedaan proporsi. Rumus statistik uji atau Z-score. Setelah menentukan hipotesis, langkah selanjutnya yang kita ambil adalah menghitung statistik uji Z yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua proporsi. Rumus untuk menghitung nilai Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 per akar P1 dikurang P1 dibagi N1 1 dibagi N2. Adapun asumsi-asumsi di dalam uji hipotesis perbedaan proporsi ini berikut adalah asumsi-asumsi utama yang perlu dipahami dalam uji perbedaan proporsi. 1. Proporsi gabungan yang sesuai yang dimaksud yaitu proporsi gabungan dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari proporsi kedua kelompok. 2. Kejadian bersifat acak. Artinya dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. 3. Tidak adanya pengaruh faktor eksternal, contohnya, faktor seperti usia pasien, jenis kelamin, atau kondisi kesehatan lainnya bisa mempengaruhi hasil yang diamati. 4. Distribusi normal dalam penerapan Z-test. Ukuran sampel harus cukup besar agar distribusi sampling dari proporsi dapat diperkirakan dengan distribusi normal. Seperti ukuran sampel harus cukup besar agar distribusi sampling dari proporsi dapat diperkirakan dengan distribusi normal. Berikut adalah langkah-langkah uji hipotesis perbedaan proporsi. 1. Langkah pertama adalah menyusun hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif. H1. 2. Menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi, yang biasanya dilambangkan dengan, adalah batas probabilitas. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah menentukan hipotesis dan tingkat signifikansi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dari kedua kelompok yang akan dibandingkan. 4. Menghitung statistik uji Z. 5. Menentukan keputusan uji.
dengan membandingkan nilai Z yang dihitung dengan nilai kritis dari distribusi normal, kita dapat membuat keputusan mengenai hipotesis 0. 6. Interpretasi hasil. Dan ketujuh, menyimpulkan dan menulis laporan. Namun adapun keunggulan dan keterbatasan dalam uji hipotesis perbedaan proporsi ini, yaitu keunggulannya: 1. Mudah dipahami dan diterapkan. 2. Tidak memerlukan data kontinu. 3. Dapat digunakan untuk data yang relatif besar. 4. Mendeteksi perbedaan signifikan secara statistik. Sedangkan keterbatasannya yaitu: 1. Asumsi sampel independen. 2. Ketergantungan pada sampel yang cukup besar. 3. Keterbatasan dalam menangani data tidak seimbang. 4. Bergantung pada validitas asumsi.